Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Pesona Inspira kembali. Anda masih bersama kami di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Dan kali ini kita jumpa lagi di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan, Pertanian dan Perikanan Indonesia. Kalau kemarin kita ngomongin soal pertanian, pupuk budidaya gitu ya. Nah, kali ini ada tentang perikanan ya. Kita sudah menuju ke volume 16 manajemen pakan ikan. Di studio Radio Pesona sudah hadir narasumber kita yang luar biasa, Bapak Haryanto SSTPI, penyuluh perikanan. Selamat siang menjelang sore Pak Haryanto. Iya, apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, baik ya. Selain itu juga ada Bunda Yuli nih, Erna Yuli Wardani AMD, penyuluh perikanan. Selamat siang Mbak Yuli. Selamat siang Mbak. Apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa katanya. Luar biasa ya, jaya gitu ya. Jaya. Oke, dan ini masih kita akan berbincang-bincang, masih panjang waktu kita. Untuk yang mungkin nanti mau gabung boleh ya. Silahkan kirimkan pertanyaan-pertanyaan di 0823 2383 9996, atau juga boleh untuk yang pengen telepon juga sama. Dan ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan gitu ya selama 1 jam ke depan. Oke, Pesona Inspira yang mau gabung via WA silahkan, dan ditunggu kebersamaannya. Kita masih akan ngobrol tentang rumpi untuk pangan, pertanian dan perikanan di Indonesia. Hari ini Rabu 26 November 2022 dengan narasumber yang tadi sudah disebutkan. Kira-kira nih ya, kita mau bahas apa? Karena kayaknya ini menjadi sesuatu yang baru ya, karena kemarin kan biasanya pertanian atau budidaya gitu. Nah, sekarang kita menuju ke perikanan di air lah ya. Jadi Wonosobo ini punya potensi perikanan yang luar biasa. Karena di pegunungan ini kan Wonosobo salah satu daerah yang berdataran tinggi gitu ya, dan ada pegunungan. Sumber air sangat melimpah sehingga warga bisa membudidayakan ikan di kolam maupun di lokasi lain di dekat aliran sungai. Potensi air yang sangat luar biasa, pembudidaya ikan harus bisa memanfaatkan peluang tersebut. Jika budidaya ikan berkembang dapat meningkatkan sumber pendapatan ekonomi warga setempat. Potensi perikanan di Kabupaten Wonosobo cukup besar di Waduk Wadas Lintang, Telaga Menjer juga, di mana di daerah tersebut dikembangkan budidaya perikanan karamba jaring apung yang cukup luas dan dikelola dengan baik. Selain itu, budidaya di kolam-kolam ikan juga sangat marak dan berkembang di Kabupaten Wonosobo, mulai dari sistem tradisional sampai budaya intensif dengan memberikan pakan ikan berupa pelet ya. Pakan istilah lain dari makanan yang dikonsumsi oleh hewan ternak dan ikan yang terdiri dari 2 jenis, yaitu alami dan buatan. Pakan alami adalah pakan yang dikonsumsi oleh organisme, sementara berbeda dengan pakan alami, pakan buatan ini yang dibuat dengan manusia dengan bahan-bahan kimia pastinya ya. Itu dia informasinya, dan yang mau gabung ditunggu di 0823 2383 9996. Oke, yang mau saya pertanyakan nih, yang pertama tentang kondisi perikanan di Kabupaten Wonosobo seperti apa? Baik, terima kasih Mbak atas waktunya, dan selamat sore kepada pendengar setia dari Pesona FM. Perlu kami sampaikan bahwasanya kalau di Wonosobo ini dari sisi geografis, daerah pegunungan sampai dari daerah utara, dari Kecamatan Kejajar sampai ke selatan di Kecamatan Wadas Lintang, tentu kita mengetahui bahwasanya potensi perikanannya luar biasa sekali. Yang salah satunya adalah indikasi bahwa kalau di perikanan itu identik dengan air, maka kalau untuk di wilayah tersebut kaya akan sumber air sebagai media untuk budidaya ikan. Selanjutnya untuk di Wonosobo sendiri juga kegiatan perikanannya itu meliputi kegiatan perikanan budidaya, kemudian kegiatan perikanan tangkap, dan juga after farmnya, yaitu di pengolahan. Kalau kita melihat potensi dari perikanan budidaya, terutama ada budidaya di kolam darat, kemudian juga ada budidaya di perairan umum, dalam hal ini Waduk Wadas Lintang dan Telaga Menjer, melalui budidaya karamba jaring apung, Mbak. Jadi kalau kita melihat media-media budidaya ini meliputi dari kolam air tenang, kolam air deras, kemudian juga
karamba jaring apung, dan saat ini yang lagi istilahnya agak booming juga kolam terpal yang berbentuk bundar. Ini menjadi satu bagian dari inovasi dari teknologi budidaya. Jadi kalau kita melihat produksi perikanan budidaya di Wonosobo tahun 2021 kemarin, berdasarkan data yang ada di bidang sekitar 6.500 ton per tahun dari produksi perikanan budidaya. Ini menjadi satu bagian dari untuk Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo untuk terus mengembangkan sektor perikanan yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ini tentu harus didampingi oleh kami, terutama Mbak selaku penyuluh perikanan juga, dan juga dengan bidang terutama perikanan berkolaborasi dengan instansi lain, bagaimana untuk perikanan ini ke depannya, terutama di Wonosobo ini tentu ada hal-hal yang positif yang arahannya bahwasanya di perikanan ini menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi ini memang karena mengandung banyak bahan makanan yang bergizi nih ya, jadi tidak boleh dipandang sebelah mata. Betul. Iya, nah ini tadi tentang perikanan di Kabupaten Wonosobo. Sekarang saya mau tanya apa saja yang jadi faktor mempengaruhi keberhasilan pembudidaya ikan. Ya, terima kasih Mbak. Apa saja faktor-faktor yang mendukung keberhasilan budidaya ikan, terutama di Kabupaten Wonosobo ya Mbak. Yang pertama jelas tentunya adalah SDM, sumber daya manusia, di mana di situ diperlukan SDM yang tekun Mbak, tekun, tidak bosen, tidak patah semangat, karena memang dalam melakukan kegiatan budidaya ikan itu banyak sekali tantangannya nggih. Jadi untuk pemula biasanya mati benihnya, mungkin sumber airnya kalau bahasa Jawanya asat gitu ya Mbak, kering, harus kita mencari air. Nah itu kan butuh sumber daya yang tekun, tangguh gitu ya. Kalau masalah pengetahuan nanti kita bisa lewat YouTube lah, atau mungkin dengan pendampingan kami selaku penyuluh perikanan. Kemudian setelah itu juga adanya lokasi kolam kan mendukung Mbak. Misalnya lokasi itu ada di daerah yang rawan di sini biasanya rawan hama Mbak. Hamanya itu bukan hanya sekedar hama budidaya seperti ular, katak, atau lingsang ya, atau berang-berang sebenarnya itu, tapi juga rawan dari pencurian. Karena misalnya kita sudah melakukan budidaya dengan baik, niatnya nanti mau panen, ternyata sudah dipanen duluan. Tentunya itu kan jadi kecewa nggih. Wah, ternyata saya nggak bisa panen nih. Kemudian yang ketiga ada konstruksi kolam. Ini juga berpengaruh bagaimana melakukan budidaya ikan yang baik. Kolam yang bagus itu yang seperti apa? Ada saluran air masuk, saluran air keluar. Kemudian juga ada tempat untuk nanti di saat kita mau panen itu tempat berkumpulnya ikan. Nah itu nanti harus didesain yang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembudidaya itu sendiri untuk nanti melakukan panen ikan, terutama karena ikan kan tidak boleh banyak dipegang tangan ya Mbak, nanti jadi rusak. Apalagi contohnya kayak ikan nila itu kan kalau sisiknya hilang satu saja itu kan nanti bisa berpengaruh jadi sakit lah, kurang sehat lah gitu. Kemudian yang keempat di sini ada manajemen kualitas air. Manajemen kualitas air itu artinya bagaimana air sebagai rumah ikan itu nyaman buat hidup. Jadi suhunya sesuai, kandungan oksigennya tercukupi. Kemudian air itu tidak tercemar oleh limbah, misalnya limbah minyak lah, limbah misalnya dekat dengan bengkel, kadang buang limbahnya juga sembarangan ya Mbak, oli dan sebagainya, itu juga rawan yang seperti itu. Kemudian benih, kualitas benih ikan, jadi kolamnya sudah bagus, kondisi kualitas airnya bagus, sudah lokasinya juga lokasi yang tidak rawan pencurian. Benih ikannya juga harus benih ikan yang berkualitas. Benih ikan yang berkualitas nanti kalau kita ini di Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan ini kan kita punya UPT Balai Benih Ikan Mbak. Nah kita di situ bisa mendapatkan benih ikan yang berkualitas. Nah monggo nanti bagi para pembudidaya silahkan datang ke Balai Benih Ikan Wonosobo ya, bisa di Sidojoyo, di Kenjer, Kertek itu, atau di Leksono.
Kemudian yang selanjutnya ada manajemen pakan. Nah, ini yang hari ini akan kita bahas. Jadi kuncinya adalah bagaimana budidaya ikan itu bisa hemat pakan tapi ikannya cepat gede dan menguntungkan, gitu Mbak. Kemudian ada pengendalian hama penyakit, itu sudah pasti. Bagaimana ikan-ikan tetap sehat, ikan-ikannya menjadi tumbuh sehat dan berkualitas. Dan yang terakhir adalah tentunya manajemen usaha. Kadang kan pembudidaya ikan itu kan kadang belum bisa memanage ya Mbak, berapa pengeluarannya, berapa untuk biaya-biaya tenaga kerja dan sebagainya. Nah itu masih campur aduk lah istilahnya. Nah itu kan nanti tahu-tahu lah kok hitungannya nggak nutup ya. Nah itu nanti yang akan kita pelajari, dan nanti itu semua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sukses atau tidaknya dalam kita melakukan kegiatan budidaya ikan. Oke, jadi budidaya ikan juga ini ada tahapan-tahapannya. Tadi yang seperti disampaikan oleh Mbak Yuli, bahwa ini ada tahapan yang memilih bibit atau benih yang berkualitas juga gitu. Betul. Iya, dan salah satunya juga kalau sudah berarti pakannya juga mengikuti nih ya. Otomatis. Nah, kira-kira nanti seperti apa milih benih ikan tuh? Milih benih ikan gitu ya. Biar Pesona Inspira mungkin ada yang penasaran gimana memilih benih ikan yang berkualitas gitu. Nah, nanti sebelum yang saya tanyakan, ini menyambung dari yang disampaikan Mbak Yuli ini, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembudidaya ikan tadi sudah sedikit dijelaskan gitu ya. Nah, kalau benih ikannya berkualitas, otomatis pakannya juga harus mengikuti nih. Betul. Gitu ya. Nah Pak, apa itu manajemen ikan? Manajemen pakan. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita bicara di perikanan sendiri, terutama di perikanan budidaya, tentu harapannya kalau usaha ini akan dibawa ke arah bisnis profesional, tentu harus ada perhitungan-perhitungan. Artinya segala sesuatu itu harus ada perencanaannya dengan matang dan sebagainya. Pakan yang merupakan bagian terpenting, sekitar kalau kita rata-rata itu bisa 70-75% dari biaya produksi budidaya itu ada di pakan, Mbak. Jadi sebisa mungkin karena cost-nya ini sudah porsinya sudah tinggi, tentu tidak boleh sembarangan. Kalau kita usaha budidaya seperti itu, tentu dalam hal ini karena pakan merupakan salah satu kunci dari keberhasilan, maka harus ada pengelolaan yang benar-benar nanti tujuannya untuk usaha ini efisien, kemudian juga nanti memberikan keuntungan yang maksimal. Disitulah nanti peran dalam hal untuk bagaimana ini istilahnya manajemen pakan itu agar supaya bahwasanya nanti usaha perikanan itu nanti memberikan titik keuntungan yang maksimal. Jadi kalau kita selama ini mungkin ada beberapa pendengar yang istilahnya belum memahami sepenuhnya bahwasanya kalau tren budidaya, kalau kita melihat di Wonosobo ini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ini perlu harus diimbangi dengan pemahaman pengetahuan dan peningkatan pengetahuan terkait bagaimana cara budidaya ikan yang baik dari sisi teknis dan juga baik dari sisi manajemen pengelolaan. Tadi disampaikan Mbak Yuli terkait dengan manajemen keuangan ini kan merupakan salah satu bagian dari kunci keberhasilan nih. Nah tentu inilah perlunya untuk bagaimana pakan ini nanti bisa memberikan efek positif bagi hasil. Kalau kita bicara ini Mbak, terkait dengan pengelolaannya, tentu harus diperhitungkan berapa target produksinya. Kemudian dari target produksinya itulah nanti bisa diuraikan di breakdown berapa kebutuhan bibitnya, kemudian berapa kebutuhan pakannya, sehingga nanti ketika ada faktor-faktor tadi yang sudah kami sebutkan itu nanti akhirnya nanti pada waktu panen itu nanti di perhitungan itu nanti akan ketemu, oh ternyata usaha ini ada margin keuntungannya. Karena semua usaha apapun itu tentu yang menjadi salah satu tolak ukur adalah bagaimana tingkat keberhasilan, kemudian juga tingkat keuntungan, yang itu menjadi salah satu bagian dari orang akan lebih semangat lagi dalam berusaha. Mungkin kurang lebih seperti itu Mbak. Oke, jadi ini tadi disampaikan oleh Pak Hari bahwa ada teknik pangan, juga ada manajemen pangan gitu ya. Manajemen pakan. Ya pakan. Manajemen pakan. Jadi seperti yang sudah disampaikan itu, dan kenapa sih pakan ini tuh diperlukan gitu?
menyambung. Lanjut aja. Iya, terima kasih Mbak. Jadi karena itu tadi, yang pertama bahwasanya ikan itu untuk tumbuh berarti perlu pakan. Jadi setiap makhluk hidup itu ketika tumbuh dan berkembang berarti itu harus ada asupan gizi yang cukup. Demikian juga dengan ikan yang dibudidayakan. Tentu faktor pakan adalah faktor yang paling penting karena di situ ada pembentuk nutrisi dan juga pembentuk tubuh untuk berkembang, untuk berat dan sebagainya. Jadi kenapa pakan itu diperlukan? Karena memang dalam hal ini pakan memegang peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ikan. Makanya kalau boleh kita sampaikan juga ke para pendengar yang setia juga, sampaikan bahwasanya kadang-kadang orang ketika mulai berusaha kemudian istilahnya sudah ada planning, perencanaan terkait berapa kos biaya yang akan dikeluarkan nih, pembuatan kolam misalkan, kemudian berapa bibit ikan yang diperlukan, kemudian berapa pakan yang nanti akan dihabiskan dalam satu siklus. Nah, di situ nanti intinya dalam pakan ini benar-benar harus dikelola dengan baik sehingga usaha yang dijalankan itu nanti benar-benar memberikan hasil yang maksimal. Di samping itu juga bahwasanya kalau pakan itu Mbak, kalau pemberiannya itu nanti tidak tepat, artinya itu inefisiensi, itu ternyata tidak hanya boros, seharusnya misalkan per hari itu misalkan 1 kilo, ternyata pemberiannya itu karena seneng memberikan pakan sampai 2 kilo lah, yang 1 kilo ini kan loss. Ini yang menjadi salah satu pertimbangan kegiatannya tidak efisien dan tidak memberikan titik keuntungan yang maksimal. Di samping itu juga bahwasanya secara teknis bahwa pakan yang terlalu berlebihan juga tidak baik untuk kualitas air Mbak. Jadi ikut berperan dalam mempercepat penurunan kualitas air. Jadi ada dua sisi nih, dari sisi ekonomi kemudian dari sisi teknis kalau tidak dikelola dengan baik. Seperti itu Mbak. Oke, jadi ada dua sisi ya jika dikelola dengan baik dan sebaliknya gitu. Betul, nah, Pak, yang mau saya tanyakan itu tadi efisiensi nih yang tadi disampaikan oleh Pak Hari nih gitu. Nah, ini nih contohnya tuh apa saja sih? Mungkin pemberian pakan yang tidak sesuai atau mungkin yang jadi pemborosan gitu, namun tidak berkualitas mungkin. Nah, itu bagaimana nih Pak? Iya, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita bicara efisien berarti memang harus sesuai dengan porsinya. Artinya kalau kita melihat budidaya Mbak ya, budidaya dalam ini pembesaran ikan nih, di situ ada biomasa atau ikan yang dipelihara. Kalau kita contohkan misalkan pembudidaya itu dalam satu kolam itu perkiraan dia saat ini misalkan itu diperkirakan sekitar 2 kintal misalkan ikan yang ada di kolam. Nah, itu dari perhitungan itu kan tentu kalau kita bicara porsi itu tadi kita sudah ada standarnya sebetulnya. Jadi perhariannya itu dengan kalkulasi ikan 2 kintal di kolam itu berapa pakan yang akan diberikan. Itu sudah ada perhitungannya. Nah, ini menjadi salah satu titik tolak kita bahwasanya untuk memelihara ikan itu tidak boleh asal seneng nih, asal hobi dan sebagainya. Kalau nanti harapannya ini adalah bidang bisnis, bidang yang intinya itu memberikan keuntungan, ini harus benar-benar diperhatikan berapa kebutuhan hariannya gitu. Karena memang secara biologis ikan juga sudah punya porsinya sendiri-sendiri, Pak. Artinya berapa sih kebutuhan pakan perharinya itu nanti akan disampaikan oleh Mbak Yuli terkait dengan metode pemberian pakan, nanti ada di acara ini. Jadi berapa sebenarnya porsi pakan harian? Kalau secara ad libitum kebutuhan pakan itu sekitar 3% sampai 4% dari berat biomasa yang ada di kolam, Mbak. Jadi itu adalah salah satu bagian patokan umum. Jadi berapa yang harus diberikan itu mendasarkan pada itu. Meskipun di beberapa kondisi tertentu faktor cuaca juga pengaruh, Mbak. Jadi ini menjadi salah satu bagian dari bagaimana pembudidaya kita untuk saling memberikan wawasan dan wawasan bahwasanya memang di ikan itu budidaya itu memang tidak istilahnya harus diseriusi. Jadi tidak asal. Jadi memang ada beberapa kaidah-kaidah yang memang harus menjadi pertimbangan dari pembudidaya. Mungkin seperti itu, Pak.
Oke, jadi butuh ketelatenan gitu lah ya Pak Salah ya, satunya, untuk betul, bisa memelihara dan juga untuk beternak ikan. Ini tadi juga Iya. sudah disampaikan, selain benih yang bagus, berkualitas, air juga yang bagus ya Pak ya. Betul. Dan yang terakhir itu tadi adalah pakannya gitu. Jadi Pesona Inspira nih yang mungkin di rumah punya ikan, mau tanya-tanya boleh silahkan. Ditunggu di 0823 2383 9996. Kita masih sampai jam 4 saja. Dan habis ini kita mungkin mau tanya ke Bu Yuli. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu di sajian dialog hari ini. Kembali lagi di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu di rumpun padi, rumbi untuk pangan, pertanian dan perikanan di Indonesia. Dan kita ngomongin perikanan nih sekarang ya. Kalau kemarin adalah pertanian, sekarang kita fokus ke perikanan dan kita fokus pada pakannya gitu. Belum pada ikannya. Nanti mungkin ada next ya, bisa kita obrolin tentang makanannya atau pakannya, atau ikannya. Kalau sekarang pakannya. Nah, ini dari Ahmad di Kalibeber mau tanya, kalau saya makan ikan yang ada di kolam dan ternyata kolam itu ada toiletnya, otomatis ikannya makan kotoran manusia yang menggunakan toilet itu. Nah, ikannya kalau dikonsumsi itu sebenarnya aman apa enggak? Soalnya selama ini selama makan ikan nggak ada keluhan apapun, tapi khawatir ke depannya ternyata itu berbahaya. Mohon informasinya. Jawab. Selamat sore Mas Ahmad dari Kalibeber. Tadi terkait dengan pertanyaan apakah ikan yang di kolam kemudian pakannya itu salah satunya dari limbah, ya, Limbah. dari Manusia. limbah manusia. Wah, manusia nih. Limbah. Betul. Mas Ahmad, perlu kita sampaikan bahwasanya kalau di perikanan itu ada yang namanya prinsip-prinsip budidaya yang namanya diterangkum dalam cara budidaya ikan yang baik atau CBIB. Di CBIB itu salah satunya adalah menjamin mutu dari ikan yang dihasilkan. Nah, mutu itu dari mana ya? Salah satunya adalah inputan pakan itu juga harus terjamin dari sisi kesehatan dan sebagainya. Ini juga selaras dan program dari Dinas Kesehatan nih. Jadi kalau sekarang ini ada masif ya Mbak. Jadi untuk tidak boleh BAB sembarangan. Ya, termasuk juga nanti di kolam-kolam itu dalam kategori kalau di perikanannya cenderungnya kategorinya adalah tidak sehat. Kenapa kan gitu? Jadi yang pertama, ketika kita sosialisasikan bahwasanya cara budidaya ikan yang baik, di situ juga ada beberapa faktor. Jadi misalkan yang begini. Jadi kalau ikan ini yang dihasilkan tentu karena itu dikonsumsi oleh manusia, tentu juga harus dari sisi produksinya juga harus sehat, harus bersih, kemudian juga tidak terkontaminasi oleh bakteri misalkan. Jadi dari sisi kesehatan, ikan-ikan yang di kolam yang mungkin masih dicampur dengan limbah rumah tangga itu ada kemungkinan tercemar oleh bakteri, ada salmonella, kemudian E. coli. Dan itu juga istilahnya menjadi salah satu penyebab misalkan sakit perut dan sebagainya. Dan itu tidak disadari, diare mungkin. Ya. Jadi dari sisi kesehatan itu memang tidak dianjurkan. Kemudian dari sisi estetika ini Mbak Mita, tentu mohon maaf ya, tentu istilahnya untuk kadang-kadang orang yang sudah tahu ikan itu dipelihara kemudian tidak diberikan pakan yang sesuai, itu kadang orang juga merasa jengah ya, tidak srek mungkin. Gitu. Ini menjadi bagian dari tugas bersama ya kami sebagai penyuluh untuk terus mensosialisasikan bahwasanya monggo mari kita budidaya ikan yang sehat. Itu tadi sebenarnya dengan prinsip dengan cara budidaya ikan yang baik, karena bagaimana juga terkait dengan produk itu memenuhi kebutuhan dari konsumen dan masyarakat, dan kita pun harus bisa menjamin bahwasanya ikan itu memang benar-benar dipelihara dengan baik. Mungkin seperti itu Mbak sementara. Terima kasih Mas Ahmad. Oke, jadi memang budidayanya itu memang harus yang dengan proses yang baik juga. Betul, gitu ya Pak ya. Ji. Semoga terjawab ya Mas Ahmad di Kalibeber. Nih kalau bisa ya jangan lah gitu. Apalagi nih sekarang program ODF juga gitu ODF ya, tadi Lagi ODF lagi gencar-gencarnya gencarnya ODF. lagi ODF. gencar. Jadi jangan BAB sembarangan nih, apalagi di atas kolam biasanya. Kadang di desa atau ini Bilik masih termenung. masih belum
belum terlalu masih mengabaikan lah, kadang masih mengabaikan himbauan tersebut. Ya semoga saja nanti ke depan ini kalau sudah ODF-nya semuanya sukses, tidak ada yang seperti ini lagi ya. Ikan-ikan sehat karena Ikan pakannya sehat. sesuai gitu. Iya. Oke, ada Yana di Wonosobo aja mau tanya. Jenis pakan ikan itu yang baik apa saja? Apakah ada ikan pakan alami yang irit? Alami yang irit. Nah, Mungkin ini jenis-jenisnya dulu mungkin Oh, tadi ya, apa belum saja ya, gitu Mbak, ya? mungkin ya belum. Ini mau saya tanyakan tapi nggak sabar nih yang dengerin nggak sabar gitu. Silakan Mbak Yuli. ya, Mbak siapa tadi yang tanya, Mbak? Mbak Yana. Oh, Mbak Yana. Oke, Mbak Yana. Jadi jenis-jenis pakan ikan itu memang ada dua ya, Mbak. Secara garis besarnya pakan alami dan pakan buatan. Kalau pakan alami ya yang ada di sekitar kita. Baik itu fitoplankton, kalau ikan ya, plankton yang kecil, karena kan nggak mungkin ikan metik daun terus dimakan ya Mbak, kecuali manusia yang memetikkan daun dilempar ke kolam gitu kan. Jadi pakan yang alami yang ada di kolam yaitu pakan-pakan yang dari plankton. Plankton itu kan hewan-hewan kecil ya, jasad-jasad renek yang ada di perairan, yang kita kadang nggak bisa lihat karena harus pakai mikroskop gitu ya Mbak. Itu ada fitoplankton dan juga zooplankton. Kalau fitoplankton kita ketahui adalah dari jenis-jenis tumbuhan seperti alga kan. Kemudian ada apa tadi, azolla itu yang kecil-kecil, atau kalau di desa ada yang namanya motolele gitu ya Mbak, yang tanaman hijau kecil-kecil di sawah itu juga bisa. Kemudian kalau yang zooplankton itu dari jenis hewan itu ada macam-macam, ada cacing tubifex bisa, atau zooplankton kayak dapnia itu kayak kutu air lah Mbak bahasanya. Nah itu juga bisa dijadikan pakan alami. Kemudian kalau pakan pabrikan, yaitu tadi pakan yang diproduksi oleh pabrik. Dan ini juga perlu ditegaskan di sini bahwa pakan pabrikan itu tidak terus tadi mengandung bahan kimia yang berlebihan atau sesuatu yang berbahaya. Kalau kan kadang di desa gini Mbak, wah ikan kok dikasih makan pelet, kuwi isinya bahan kimia tok. Nah itu sebenarnya tidak, karena pelet itu kandungannya sudah jelas, sudah dirumuskan oleh para ahli, sama seperti kebutuhan gizi manusia, ada karbohidrat, protein, vitamin, mineral. Jadi pakan yang memang dikhususkan bagi ikan, kandungan gizinya juga sudah ada. Kalau untuk ikan nila misalnya ya, contohnya itu pakan yang kandungan gizinya 32% ke atas lah, itu sudah cukup bagus. Karena kalau kandungan gizinya di bawah itu biasanya ya kayak bayi aja Mbak, kurang gizi jadi stunting gitu kan. Kalau kelebihan juga kadang nggak bagus juga. Kalau anak-anak kelebihan gizi kan kadang juga nggak bagus kan, jadi yang sedang-sedang saja. Nah itu mungkin jenis pakan ada dua. Monggo nanti ikan yang dibudidayakan Mbak Yana apa? Kalau di situ pakan alaminya tercukupi, biasanya benih ikan itu kan awal-awalnya tidak langsung makan Mbak. Begitu dimasukkan ke kolam, kita beli nih di balai benih ikan misalnya, pakai plastik itu yang ada oksigennya, kita tuang ke kolam. Di situ kadang ikan tidak langsung mau makan, tapi dia adaptasi dulu, menyesuaikan dulu. Kalau di situ pakan alaminya banyak, tadi planktonnya banyak, maka dia nggak mau langsung makan. Itu baru nanti 1-2 hari diberikan pakan pabrikan atau pelet gitu Mbak. Gitu. Jadi semoga Mbak Yana terjawab bahwa ada dua, yang alami dan yang buatan. Yang alami ya yang ada di air itu sendiri, yang kita nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Dan ya kalau misalnya ada dedaunan ya dikasihkan, tapi manusia. Ya di Itu namanya pakan tambahan ya, karena pakan utama adalah pelet Mbak. pakan utama Iya. itu pelet ya. Iya, betul. Oke. Pakan utama pelet. Oke, jadi memang pelet, tapi ada yang biasanya dikasih daun-daun. Iya, kecuali bumbu untuk itu iya misalnya. betul Pak. Kecuali untuk komoditas tertentu, misalnya gurame. Ya. Kalau gurame itu memang kalau porsinya itu kalau untuk pakan buatannya itu mungkin hampir 30% saja, tapi kalau untuk pakan nabatinya, sende dan sebagainya itu 70%. Karena itu memang berbeda dengan komunitas yang lain. Oke, nah ini Iya. kebetulan ada yang tanya, selamat sore Bapak Ibu, ada Ari, tips agar ikan gurame cepat besar Nah, namun itu. menghasilkan daging yang tidak terlalu bau pelet. Oh, iya. Gimana nih Pak? Ada tips Iya, nggak nih? terima kasih. Karena Tadi gurame biasanya. Mas Ari. Iya, nggak tahu nih Mas apa Mbak nih. Oh ya? gitu ya. Selamat sore Mas. Ya. Jadi begini, kalau tadi kebetulan tadi bukan gurame, perjalanan langsung gurame ya Mbak Mita ya. Iya, ini pertanyaannya Langsung gurame. ya. Jadi begini Mas Ari ya, atau kurang tahu Mas atau Mbak ini.
Gurame itu salah satu komoditas yang kalau di Wonosobo sendiri sebetulnya cukup familiar. Familiar karena memang salah satu kalau gurame itu termasuk raja ikan air tawar. Karena memang harganya mahal, kemudian juga dari cita rasanya juga luar biasa. Kemudian yang kedua, bahwasanya kalau di Wonosobo ini kecenderungannya kalau di Wonosobo wilayah ke utara, mulai dari Silomerto ke arah utara, Wonosobo, Garung, Kejajar dan sebagainya, memang kalau gurame ini kurang begitu banyak dibudidayakan karena memang yang pertama dari sisi suhu, karena Wonosobo ini cenderungnya adalah suhunya suhu rendah, suhu dingin, sehingga memang tidak mendukung untuk optimalnya pertumbuhan gurame. Jadi memang kalau kita melihat kalau di Wonosobo ini yang paling dominan adalah nila, kemudian juga lele dan ikan mas. Itu ya salah satu 3 komoditas besar yang ada di Wonosobo. Kalau gurame ini untuk wilayah tertentu, terutama kalau di Wonosobo ini kalau kita data di lapangan di sekitar yang paling optimal itu Kalibiro, kemudian Wadas Lintang. Kemudian kembali ke pertanyaan dari Mas Ari tadi terkait pakan gurame yang tidak berbau lumpur. Jadi tentu kalau berbau daging ya, daging ikan entah lele ataupun ikan nila ataupun dalam hal ini gurame itu memang kalau berbau itu tentu itu terkait dengan media budidayanya. Jadi terkait dengan media budidayanya dan juga terkait juga dengan pakan yang biasa diberikan. Jadi bagaimana sih cara untuk mengurangi bau lumpur nih? Jadi sekarang begini Mas Ari. Jadi ada teknologi sekarang ini bahwasanya budidaya itu tidak harus di kolam dalam arti misalkan kolam tanah dan sebagainya. Sekarang udah ada teknologi namanya ikan budidaya di kolam terpal yang berbentuk bundar nih. Kenapa seperti itu? Karena ini menjadi satu bagian dari efektivitas lahan, efisiensi lahan itu bisa kalau untuk wilayah misalkan yang mempunyai lahan yang sempit itu memang istilahnya cocok sekali kalau menerapkan budidaya ikan dengan media kolam bundar. Kenapa di media di terpal atau plastik itu akan untuk mereduksi dari tadi sifat bau tanah. Jadi ini terkait juga dengan kebersihan kolam sebetulnya. Kita maklum kadang-kadang, mohon maaf ini Mbak Mita, kalau di lingkungan tertentu itu kadang-kadang tidak memperhatikan kebersihan dari kolam. Jadi banyak lumpur di situ ya didiamkan saja. Karena itu bagaimana juga faktor cita rasa ya, khas ataupun bau dan sebagainya. Dalam hal ini ikan itu juga terpengaruh oleh lingkungan, dalam ini air. Kalau lingkungannya itu nyun sewu maaf tidak bersih, tidak istilahnya itu airnya juga tidak diperhatikan, itu nanti akan berakibat pada membawa pada bau khas ikan yang diproduksi. Jadi sebenarnya tidak hanya di gurame saja Mbak, mungkin ada di beberapa ikan nila dan ikan lele juga seperti itu. Jadi memang kuncinya adalah bagaimana cara budidaya ikan yang baik dengan memperhatikan kualitas air, seperti itu. Oke, jadi ini semoga Mas Ari terjawab ya. Ternyata ini menghasilkan daging yang tidak bau. Ini nggak cuman pakannya, tapi betul, juga kualitas airnya, medianya, gitu. Media dan juga medianya, airnya. Justru airnya betul, nih ya. Kalau iya. mungkin ada media yang digunakan terpal itu tadi mungkin agak-agak istilahnya mereduksi dari dampak dari tadi bau lumpur gitu ya. Tapi memang ya si gurame itu favorit banget. Tapi kadang ada yang baunya tuh bau tanah banget iya. gitu ya. Itu biasanya begini Mbak, tambahan ya, mungkin biasanya untuk untuk menetralisir bau tanah itu biasanya setelah panen nih biasanya jangan langsung dimasak atau diolah. Jadi memang perlu ketika panen, misalkan panen sendiri itu nanti ditempatkan di tempat untuk karantina, untuk diberikan air bersih paling enggak 1 hari dan sebagainya. Gitu. Itu salah satunya untuk melarutkan itu tadi bau-bau tanah seperti itu. Ini juga tips nih. Ya, ini saya juga untuk ikan-ikan yang lain juga seperti itu. Lele kadang mungkin baru panen dari kolam kemudian langsung dimasak nih, tentu masih aromanya kok nggak enak. Nah itu salah satunya untuk menetralisir adalah bagaimana nanti ditempatkan di tempat karantina istilahnya di situ. Nanti satu hari dengan air bersih itu nanti insya Allah bisa mengurangi bau tadi. Oke, itu dia. Ini ternyata tipsnya cukup
cukup membantu dan cukup mudah Iya, nih. cukup mudah. Seperti Mita juga baru tahu nih ya, ternyata nih ikan gurame ini biar nggak terlalu bau tanah juga dikarantina dulu ya. Ini untuk melarutkan itu tadi itu cukup membantu. Semoga Pesona Inspira tidak hanya gurame tapi ikan-ikan yang lain juga gitu. Oke, masih nopo kembali kita di obrolan kita kesempatan sore hari ini. Ini tadi saya akan melanjutkan pertanyaan ke Mbak Yuli nih ya. Oke, Mbak Yuli, apa yang perlu diperhatikan dalam pemberian pakan? Tadi kan sudah jenis-jenis pakan gitu ya. Yang perlu diperhatikan dalam pemberian pakan itu apa aja? Kalau gampangnya saya nyebutnya 3T aja ya Mbak. Tepat dosis, tepat waktunya. Dosis kan jumlahnya ya, tepat waktunya dan tepat ukurannya. Ukuran itu tepat dosis tentunya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hari ya, bahwa berapa sih untuk memberi pakan ikan? 3-4%, maksimal 5% deh, boleh lah. Sama saudara boleh lah ya Mbak ya. Jadi kalau ikan 1 kintal kan gampang Mbak, 3% 3 kilo. Kalau paling banyak, paling sedikit 3 kilo, paling banyak 5 kilo. Itu diberikan dalam 1 hari. Mau sehari 2 kali boleh, sehari 3 kali boleh, tapi jangan ganti-ganti. Nanti ikannya pusing, kan udah tahu dia mau makan jam berapa. Oh kalau jam 8, kalau bisa setelah matahari terbit. Jadi ikan sudah kondisi sudah hangat. Kalau sore ya sebelum matahari terbenam. Jadi masih ada hangat gitu ya Mbak cuacanya, itu ikan nafsu makan. Kalau dingin dia nggak mau makan Mbak. Kalau hujan dia juga nggak mau makan. Karena ikan kan berdarah dingin. Beda dengan manusia yang berdarah panas. Kalau dingin makan terus gitu ya. Nah jadi itu tadi tepat jumlahnya sesuai dengan ketentuan aturan bahwa pemberian pakan itu jumlahnya adalah 3-5% dari biomasa tubuhnya. Kemudian tadi tepat waktunya yaitu tadi kalau sudah biasa misalnya jam pagi jam 8 sampai jam 9, sore jam 3 sampai jam 4, ya diusahakan tepat waktunya itu terus, jangan ganti-ganti Mbak. Karena ikan itu nita nih Mbak. Ikan yang dikasih makan tepat waktu itu sangat mudah Mbak. Begitu ada orang datang, biasanya ngejar dia. Karena saya mesti mau makan ini gitu. Jadi istilahnya sambil udah hafal ya. Udah hafal perilakunya. Ini manusia nih mau ngasih makan nih. Tapi jadi kalau bisa jangan diganti-ganti waktunya. Kemudian tadi tepat ukuran. Ukuran di sini adalah ukuran pakan yang diberikan. Kalau bisa itu sesuai dengan mulutnya ikan. Ya kayak bayi aja lah. Bayi dikasih roti yang gede kan nggak masuk toh Mbak. Harus dijadikan bubur dulu misalnya. Sama ikan juga, ikan yang kecil butiran pakannya otomatis butiran pakan yang kecil. Nanti sudah agak gede, lebih gede lagi. Yang sudah mau konsumsi misalnya ini ikan kayak di pasar Sumberan itu kan 1,5 kilo kan sudah gede-gede tuh ikannya. Itu juga ukuran butiran pakannya lebih besar lagi. Jadi dengan begitu diharapkan ikan benar-benar makan dengan maksimal, pakan juga terserap gitu kan, sehingga pertumbuhan ikan juga maksimal gitu. Oke, ya itu dia yang saya tanyakan sudah terjawab. Nah ini ada yang gabung lagi. Ini selamat sore dari Bu Ros, mau tanya anak saya sedang gemar memelihara ikan cana. Nah ikan cana ini bagaimana pemberian pakannya dan sebenarnya seperti apa? Ini memang lagi hits kayaknya ya Pak ya, ikan cana nih ya Pak ya. Pakannya tuh saya juga penasaran ikan cana tuh sebenarnya pakannya tuh apa sih gitu. Selamat sore Ibu Rus, terima kasih sudah berpartisipasi dalam acara Rumpun Padi kali ini. Terkait dengan tadi ikan cana Mbak ya. Ikan cana Mbak Mita ya. Jadi saat ini memang untuk jenis di Wonosobo ya, tidak hanya di Wonosobo tapi juga di Indonesia ini yang lagi ngetren dan lagi booming. Salah satunya adalah budidaya ikan cana. Dengan segala keindahan dari sisik ikan cana itu, yang kalau ikan cana ini kan sebenarnya ikan predator Mbak. Jadi kalau orang dulu ini di lokal itu namanya kutuk ya. Untuk jenis tertentu itu kan kutuk ya, kutuk atau kotes itu kan sebenarnya cana juga ya. Itu menjadi istilahnya satu jenis ikan yang saat ini memang lagi senang digemari ini. Karena yang pertama adalah dari
sisi sifatnya. Jadi sifatnya itu kan predator, Mbak. Jadi ikan cana itu salah satu ikan predator yang tentu makannya adalah jenis hewan lain. Jadi kalau predator ya itu cenderungnya yang cocok itu adalah memang ikan-ikan hidup, kan itu sesuai dengan habitatnya. Kemudian ikan cana ini ada berbagai banyak nih, Mbak. Ada apa namanya, berbagai banyak jenis. Ada cana limbata yang lokal, kemudian ada apa namanya pulkra, juga ada barka. Yang paling mahal juga ikan cana barka. Hafal nih, kayaknya pecinta nih. Jadi apa namanya itu tadi orang cenderungnya apa namanya senang dan juga apa namanya lagi ngetren itu karena tadi. Jadi memang dari orang cenderung senang ketika memberikan makan ikan cana itu kan juga eksotik gitu ya. Jadi begitu dikasih makan langsung disambar nih karena memang ganas kan gitu. Kemudian juga selain itu jadi corak dan motifnya itu juga bermacam-macam sesuai dengan jenisnya. Kemudian tadi ditanyakan intinya pakannya dan caranya ya, caranya. Jadi kebetulan kalau di penggemar atau hobiis dari ikan cana ini sendiri kan bermacam-macam yang diberikan. Ada apa namanya udang kering apa namanya, kemudian juga ada beberapa yang pakai jangkrik dan intinya adalah pakan itu memenuhi kebutuhan apa namanya dari ikan cana. Prinsipnya adalah pakan itu adalah untuk memenuhi unsur kekenyangan atau kebutuhan dari ikan itu sendiri, dalam hal ini cana. Kemudian jenis yang diberikan tentu yang memberikan nilai nutrisi yang baik. Jadi kalau ikan cana ini adalah nanti itu diharapkan dengan apa namanya warna yang eksotik, kemudian warna yang menyala sesuai dengan jenis masing-masing itu, maka jenis pakannya juga harus nanti mengandung banyak protein, Mbak. Jadi misalkan seperti apa namanya tadi disampaikan jangkrik, kemudian udang, itu kan nanti mendukung untuk apa namanya warna dari si ikan cana itu. Kemudian terus perhitungannya berapa ini kalau misalnya? Jadi sebetulnya secara prinsip kalau ikan itu tiap hari makan kan seperti itu. Kemudian berapa nih yang kebutuhannya? Kalau misalkan ikan cana ini ikan hias, itu mungkin berbeda dengan ikan konsumsi yang ikan lele atau nila gitu. Jadi kalau kita mendasarkan pada apa namanya kebutuhan, kalau ikan cana itu mau diberikan berapa kali nih? 1 kali sehari atau misalkan 4 kali sehari? Kan itu ya juga dengan waktu dari pemelihara. Jadi kalau kita apa namanya melihat berapa pakan yang misalnya itu diberikan itu yang pas, ya ini nanti disesuaikan dengan beratnya dan juga ukuran panjang, karena ikan cana ini kan dari berbagai ukuran. Biasanya hobiis itu mulai dari yang 10 cm, 15 cm, bahkan ada yang 45 cm kan seperti itu. Jadi nanti memperhatikan dari porsi apa namanya fisik dari tubuh ikan itu, Mbak Mita. Oke, artinya nih kalau ikan cana kalau misalnya udah terbiasa dikasih makan sehari sekali ya itu akan menjadi sehari sekali aja. Tapi kalau tadi Pak Hari bilang sehari 4 kali juga ya boleh, karena memang itu salah satunya adalah ketika orang itu memelihara itu sekali lagi itu kan nilai eksotis dari itu ikan, tadi. Okay. Orang apa menikmati ketika ikan itu menyambar pakan misalkan mencari itu. Okay. Iya, tapi kalau sering-sering ini boros juga ya Pak. Mahal Mbak makannya kalau udah kering kan mahal. Oh, udah kering mahal ya gitu. Karena eksotis nyamber jadinya pengennya disambar-sambar. Iya, ya misalkan satu hari itu misalkan 10 apa namanya ekor udang misalkan ini nanti dibagi berapa kali gitu. Semakin lapar semakin menarik ya kalau kadang-kadang ya, semakin lapar itu semakin sambarannya loh Mbak, feel-nya itu dapat katanya. Oke. Iya, jadi memang malah jadi tertarik pengen memelihara ikan cana. Iya. Ya, tapi itu dia pakannya tadi Pesona Inspira ya. Kalau misalnya sehari udah sekali ya udah sehari sekali aja. Kalau sehari 4 kali ya 4 kali, jangan sampai yang merubah yang rutin tadi seperti yang disampaikan Mbak Yuli juga. Oke, tujuan pemberian pakan tuh apa Mbak Yuli? Tujuan pemberian pakan ya jelas wong sama seperti kita ya manusia ya Mbak. Makan untuk apa? Ya untuk pertumbuhannya. Makanya kalau misalnya ada ikan, kita nih Mbak Mita kadang beli ikan di pasar gitu ya. Bedakan coba, beli ikan di pasar sumberan atau mungkin di kolam-kolam di desa yang seperti tadi disampaikan Mbak Ari, kolamnya kotor, mungkin tidak bersih. Ikannya beda Mbak.
dilihat dari posturnya saja sudah beda. Jadi tentunya tujuannya adalah memberikan gizi yang optimal bagi ikan, terpenuhi kadar gizinya ya. Jadi angka kecukupan gizinya lah kalau di manusia gitu ya, AKG-nya tercukupi, tentunya pertumbuhan ikan akan maksimal. Misalnya di target, ini ikan kalau ukuran remaja itu kan otomatis harusnya 2 sampai maksimal 3 bulan dia sudah harus panen, Mbak. Tapi kalau gizinya tidak cukup, ya molor. Jadi nanti bisa 4 bulan, 5 bulan kok nggak gede-gede, orang makannya daun gitu kan. Nah, jadi tetap bahwa pakan utama ikan nih para pendengar setia Pesona FM itu adalah pakan ikan, tidak ada pakan yang lain. Jadi sesuai dengan prinsip cara budidaya ikan yang baik, CBIB, itu budidaya ikan harus diberi pakan agar pertumbuhan ikan maksimal dan menghasilkan ikan yang berkualitas gitu. Oke, jadi tidak ada turahan-turahan nasi. Itu selingan, itu bukan pakan utama. Itu karena kadang ada nih, ada masih menjumpai eman gitu ya. Eman gitu. Oke, saya mau tanya ke Pak Hari nih sebelum kita closing nih. Hal yang harus diperhatikan oleh pembudidaya ikan dalam penyediaan pakan apa saja? Baik, terima kasih Mbak Mita. Jadi ini sudah tadi kita membahas terkait dengan pakan, terutama ini kita fokusnya adalah pakan. Tentu ada beberapa yang harus diperhatikan untuk pembudidaya ikan sehingga nanti dalam usaha budidaya ini tentu yang sudah dimodali kemudian sudah usaha dan sebagainya ini nanti memberikan hasil yang sesuai dengan harapan. Jadi apa saja nih yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah harus mengerti dahulu jenis pakannya itu sesuai dengan ikan yang dibudidayakan itu apa. Jadi contoh misalkan kalau pakan ini kan juga bermacam-macam nih. Ada kategori starter, kemudian ada 2 kategori grower. Jadi untuk masa pertumbuhan awal misalnya itu untuk benih sampai ukuran tertentu itu kan juga tadi sampaikan sesuai dengan ukuran bukaan mulutnya. Jadi pastikan bahwa pakan ikan yang diberikan itu tepat dari sisi ukuran karena ini menyangkut dari efisiensi dari konsumsi dari ikan untuk memakan pakan ikan. Karena misalkan begini, kalau ikan katakanlah baru ukuran benih, misalkan ukuran 57 ini di ikan nila 57 kemudian dipelihara di kolam, tentu ya pakan yang diberikan juga harus sesuai butirannya karena ada yang min 1, min 2, min 3 kan. Jadi harus memperhatikan prinsip bukaan mulut ikan. Jadi ini yang menjadi satu dasarnya sehingga nanti beli pakan ini tidak sesuai ya, tidak asal. Kemudian ini sesuai ini. Nah, kemudian yang kedua, kandungan nutrisi, Mbak. Jadi pertimbangannya yang harus diperhatikan adalah di pakan, kalau pakan buatan makan pelet ya, itu di pasaran ini kan banyak sekali jenisnya dengan dari berbagai merek. Tentu kalau di situ dari berbagai merek tentu juga ada berbagai variasinya, proteinnya berapa, kemudian kadar lemak, ya, kadar seratnya berapa. Itu tentu di masing-masing pakan itu mesti berbeda. Kenapa harus diperhatikan itu? Karena kalau untuk ikan-ikan tertentu itu memang membutuhkan protein yang tinggi untuk dalam pertumbuhan, membentuk jaringan, membentuk daging dan sebagainya untuk tumbuh, itu juga diperlukan paling enggak minimal protein di atas 30%. Itu jadi pertimbangan. Jadi kadang-kadang begini Mbak, ini di lapangan ini, waduh Pak, ini saya sudah beli pakan ini sudah habis sekian sak gitu, tapi ikannya kok nggak cepat besar ya kan gitu. Sebentar Pak, ini Bapak pakai pakan apa kan gitu kita tanya, terus menyampaikan merek tertentu, kemudian labelnya di proteinnya berapa Pak? Nah 26%. Wah, kalau seperti itu berarti ya memang itu sangat nyata dari sisi perbedaannya. Jadi ketika pengennya hasilnya tinggi tentu juga harus diimbangi dengan pakan yang bagus kan gitu. Jadi untuk jenis tertentu itu memang kadar protein ini harus diperhatikan, tidak asal beli pakan kalau memang itu untuk bisnis kan gitu. Kemudian juga untuk pakan sendiri misalkan gerameh nih Mbak. Kalau gerameh itu kan kecenderungannya dia lebih herbivora ya. Jadi berbivora, jadi rekomendasinya itu tidak pakai pakan yang kategori protein tinggi juga masih masuk, misalkan di 26% pun lebih banyak di kandungan protein
nabatinya itu sangat cocok untuk gurame. Jadi kalau misalkan budidaya gurame tapi nanti diberikan pakan proteinnya terlalu tinggi, itu juga ada beberapa sisi yang tidak baik. Jadi misalkan begini, kalau gurame diberikan pakan protein tinggi itu kadang-kadang menimbulkan penyakit karena secara alami, secara metabolisme itu gurame tidak bisa secara sempurna untuk mencerna dan mensintesa protein, sehingga untuk yang protein tinggi ini di beberapa jenis gurame itu tidak cocok. Kemudian yang harus diperhatikan bahwa ketika membeli pakan itu juga harus seperti orang membeli produk nih, harus tahu ini produk knowledge-nya apa. Nah, salah satunya adalah lewat label nih, lewat label, Mbak. Jadi di situ kalau di label pakan itu, Mbak, itu kan juga ada keterangannya, kandungan protein berapa, kemudian kandungan serat berapa, kandungan lemak berapa. Kemudian masa kadaluarsa. Nah, ini harus diperhatikan karena memang pakan ikan kecenderungannya untuk masa edarnya itu terbatas, sehingga memang harus berhati-hati ketika memberi pakan, jangan sampai nanti istilahnya itu sudah kadaluarsa tetapi belum habis. Ini yang jadi satu pertimbangan. Kemudian untuk pakan ini juga harus memperhatikan terkait dengan penyimpanan. Ini adalah gudang misalkan. Ini menyangkut kesesuaian dalam hal ini adalah umur pakai dari pakan. Jadi diusahakan jangan sampai tempat penyimpanan itu terlalu lembab dengan kandungan air yang tinggi sehingga nanti akan mempercepat kerusakan pakan, dan itu juga iman-iman, Mbak, istilahnya seperti itu. Jadi pakan belum expired tapi karena cara penyimpanannya itu tidak benar, itu juga nanti akan mempercepat kerusakan pakan. Kemudian setelah dibuka biasanya itu ya langsung ditutup kembali, jangan sampai ketika packingnya itu atau saknya itu dibuka ya harus ditutup rapat. Kemudian juga pastikan tempat itu istilahnya bebas dari hama, misalkan tikus dan sebagainya, karena memang tempat penyimpanan itu salah satu harus diperhatikan juga karena memang ini menyangkut mutu dari pakan. Karena di tempat tertentu pernah kita memperhatikan bahwasanya pakan yang belum dipakai itu sudah digerogoti oleh tikus dan itu pasti akan rusak kan gitu. Jadi, mungkin itu, Pak, yang harus diperhatikan oleh pembudidaya terkait dengan penyediaan pakan, sehingga dalam konteks manajemen pakan ini memang pakan memang harus diperhatikan dan juga istilahnya harus perlu wawasan yang lebih dari pembudidaya, sehingga punya tambahan pengetahuan bahwasanya tidak hanya asal memberi pakan, membeli pakan, dan juga memberikan edukasi kepada pembudidaya bahwasanya dengan cara pengelolaan pakan yang baik itu insya Allah nanti akan juga memberikan hasil yang optimal. Seperti itu, Mbak. Oke, dan terima kasih nih Pak Hari sudah menjelaskan banyak hal. Dan tidak terasa karena sudah habis ya kebersamaan kita, bahkan sudah lebih tapi tidak terasa. Oke, yang terakhir closing statement dari masing-masing narasumber untuk tema kita hari ini, silakan. Dari Pak Hari dulu atau Mbak Yuli dulu? Saya dulu. Saya closing statementnya cuman mau ngasih pantun aja nih, Mbak. Asik. Cakep. Ya, kalau orang perikanan kan ngasihnya pantun ya. Nih ya para pendengar setiap Pesona FM, yuk mari kita budidaya ikan sesuai dengan cara budidaya ikan yang baik dan benar, tapi jangan lupa makan ikan kan gitu toh. Betul. Nah, jadi pantunnya, ayo kita buat pakan untuk budidaya ikan mas. Ayo sahabat makan ikan agar sehat, kuat, dan cerdas. Asik. Weh. Pak Hari mau dibalas gak nih pantunnya, Pak? Saya tidak ahli pantun nih, Mbak. Saya juga jawab. Pak Hari ada closing yang mau disampaikan? Baik, terima kasih Mbak Mita. Jadi monggo para sedulur semuanya pembudidaya ikan di Kabupaten Wonosobo khususnya, mari kita untuk budidaya dengan baik, istilahnya dengan perencanaan yang baik sehingga nanti dapat menghasilkan yang optimal. Ya, tadi salah satunya adalah bagaimana pengelolaan pakan, tadi juga ada pemilihan benih, kemudian juga menjaga kualitas air dan sebagainya. Jadi prinsipnya adalah bagaimana untuk ikan ini kemudian dan istilahnya itu budidaya ikan di Wonosobo ini akan dari tahun ke tahun akan mengalami perkembangan yang baik, mendukung dari pemerintah untuk mencukupi kebutuhan
pangan, lewat kebutuhan protein hewani terutama dari ikan, karena memang ikan itu menyehatkan. Jadi mari kita dukung salah satunya gerakan memasyarakatkan makan ikan, gemar ikan. Jadi nanti agar generasi-generasi penerus kita semuanya cerdas, salah satunya adalah dengan makan ikan. Cerdas dengan makan ikan, begitu Mbak? Ya, cerdas dengan makan ikan. Nah, oke. Dan itu dia pesona Inspira, informasi yang kita hadirkan di Rumpun Padi, rumpi untuk pangan pertanian dan perikanan di Indonesia. Ini manajemen pakan ikan, dan kita ketemu lagi di acara yang sama di lain kesempatan. Terima kasih untuk narasumber kita, ada Pak Hari dan juga ada Mbak Yuli. Sampai ketemu lagi, selamat sore dan sampai jumpa.